Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya pada pagi yang cukup cerah ini, kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di Gedung Rektorat Universitas Tadulako dalam rangka mengikuti acara serah terima berita acara pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita dengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana UTBK 2020 pada kesempatan ini, bersama kami mengajak kepada semua hadir pada kesempatan ini untuk membaca Al-Fatihah. Laporan Ketua Panitia Pelaksana UTBK tahun 2020 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Dengan hormat kami undang Bapak Dr. Lukman Najmuddin MH. SPI, yang terhormat para wakil rektor, yang terhormat para dekan, dan jawab lokasi, Bapak Ibu sekalian panitia yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita tanpa penting menyampaikan rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan UTBK tahun 2020. UTBK tahun 2020 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama kita akan laksanakan pada tanggal 5 hari ini sampai dengan tanggal 12 Juli, dan tahap kedua pada tanggal 20 Juli sampai 29 Juli. Pada tahap pertama ini diikuti oleh 6.367 peserta, 5.868 berasal dari Sulawesi Tengah, dan sisanya 459 berasal dari luar Sulawesi Tengah, dan yang dari luar Sulawesi Tengah terbanyak itu dari Sulawesi Barat sekitar 300-an, Sulawesi Selatan 99, dan selebihnya di Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan terbagi dalam 2 sesi. Masing-masing sesi terdiri dari 445 peserta yang tersebar di 4 lokasi dan 29 ruangan, yaitu pertama di Universitas Tadulako 10 ruangan, SMK 1 4 ruangan, SMK 2 9 ruangan, dan SMK 3 6 ruangan. Dan pelaksanaannya dimulai pada jam 9 sampai jam 11.15 untuk sesi pertama, dan pada sesi kedua dimulai pada jam 14.00 sampai 16.15, sehingga tidak terjadi pertemuan antara peserta yang mengikuti sesi pertama dan sesi kedua, karena jaraknya cukup jauh, sekitar 2 jam 40 menit. Sebelumnya 4 sesi, tetapi setelah melakukan simulasi ternyata ini akan terjadi pertemuan antara satu sesi dengan sesi berikutnya, maka kemudian dibuat jarak dan dilakukan penyeberangan. Itu tadi tadinya dari 4 sesi menjadi 2 sesi. Dan pelaksanaan UTBK kali ini berbeda dengan tahap sebelumnya, karena pada tahun ini kita mengikuti protokol COVID. Karena itu ruangan sudah disterilkan, sudah disemprot, disinfektan, kemudian dibuat jarak antara
1,5 meter antara satu peserta dengan peserta lainnya. Kemudian peserta juga wajib menggunakan masker, lalu diawali dengan mengukur suhu badan, suhu tubuh, dan jika kemudian terindikasi lebih dari 38 derajat maka tidak akan diizinkan untuk ikut. Begitu juga panitia menggunakan masker dan memastikan dalam melakukan pengawasan dalam kondisi sehat. Untuk menunjang protokol COVID ini, maka kami telah menugaskan 17 orang dokter, 25 orang perawat yang akan ditempatkan di blok posko pertama di rumah sakit kita, rumah sakit Tadulako, dan posko kedua di dinas kesehatan. Dan di masing-masing posko juga sudah disiapkan ambulans. Jika ada sesuatu yang emergensi, maka ambulans akan bergerak. Termasuk jika kita menemukan peserta yang tidak pantas karena kesehatannya terganggu, kemudian akan dijemput dengan ambulans. Kemudian untuk yang tanggal 29 itu dikhususkan kepada peserta tunanetra dan peserta yang tidak sempat ikut pada tanggal 5 sampai tanggal 12 karena alasan COVID, alasan kesehatan tidak bisa tembus karena sedang reaktif hasil rapid testnya, dan itu harus dibuktikan dan dilaporkan ke tim pusat sehingga akan terjadi pergeseran waktu yang akan memasuki tahap kedua. Dan atas nama panitia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor, terutama kita semua atas dukungan, partisipasi, kerja keras sehingga UTBK ini bisa terlaksana sebagaimana yang pada hari ini kita akan awali dengan penyerahan naskah. Dan juga kami atas panitia menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami panitia telah berusaha bekerja keras, berusaha memberikan yang terbaik dari yang baik kami miliki. Mudah-mudahan pelaksanaan nanti ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus memulai secara resmi ujian tulis berbasis komputer tahun 2020 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud. Kami silakan. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak Ketua SPI yang sempat hadir, yang saya hormati para wakil rektor, Bapak-Bapak dekan, direktur rumah sakit, dan seluruh panitia UTBK yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini juga diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama kita semua dalam rangka seremoni pelaksanaan UTBK tahun 2020. Pertama-tama tentu marilah kita semua memanjatkan syukur alhamdulillah, dan sekaligus saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dan tidak ada saya yang membaca doa, tentu kita semua harus memanjatkan doa. Semoga saja pelaksanaan UTBK yang unik di tahun ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman. Karena kondisi ini, karena adanya si gadis misterius ini, corona, sehingga apapun kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan UTBK di tahun ini memang sangat
menyita energi, dan melalui proses diskusi yang panjang dan perdebatan yang luar biasa antara Board Rektor, kemudian Ketua dan tim LTN PTN beserta Pak Menteri dan jajarannya. Memang perdebatan yang sangat luar biasa. Ada yang mengharapkan dan atau menyarankan agar ditunda sampai Desember. Ada juga yang menyampaikan bahwa UTBK mengikuti pola SNMPTN. Itulah yang membuat panitia dan rektor serta Pak Menteri harus mencari solusi yang terbaik untuk pelaksanaan UTBK pada tahun ini, sehingga diputuskanlah pelaksanaan UTBK dengan mekanisme seperti yang kita akan jalani, bahwa sesinya harus dikurangi, kemudian tahapannya harus 2 kali, dan itu pun kita mengalami hal yang sangat riskan karena Pak Menteri juga tidak bisa membuat regulasi yang berubah karena sudah ada peraturan menterinya. Jadi Ketua LTN PTN dan panitia itu mengacu pada peraturan menteri bahwa pelaksanaan UTBK dilaksanakan pada bulan Juli ST-nya Juli, dan SM ini pun kita akan riskan nanti ketika pengumuman SBMPTN ini tanggal 20 Juli, sementara kita sudah harus melaksanakan semester tahun ajaran baru Agustus. Itu sangat riskan, sehingga kita diperlukan kerja keras untuk bisa melaksanakan penerimaan mahasiswa baru di waktu-waktu yang sangat mepet ini. Olehnya itu tentu kita harus bekerja bersama-sama untuk memikirkan hal ini. Dan pada kesempatan ini, pertama-tama saya sangat menaruh harapan kepada Ketua dan seluruh panitia UTBK Untar, dan tentu yang paling berperan di sini adalah Satgas pandemi Untar ini agar bisa mengawal pelaksanaan tes ini. Karena 2 hal yang kita harus jaga ini, pelaksanaannya berjalan baik, tentu dalam hal ini bagaimana mengawal agar tidak terjadi kecurangan, kemudian tidak ada peserta tes yang mengalami kesulitan melakukan tes, terutama kesiapan komputer. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar baik peserta maupun panitia dan kita semua ini bisa terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Jangan kita kawal peserta sementara kita nanti yang terinfeksi. Tentu yang paling utama kita dulu jaga diri sendiri, kemudian kita mengawal anak-anak kita yang akan mengikuti tes. Oleh itu tentu Pak Dr. Ketut ini harus konsen dan mengawal sistem koordinasi tentang pelaksanaan protokol COVID-19 ini. Semua rektor ini menjadi jabatan, menjadi taruhannya. Bahkan ada beberapa rektor yang tegas-tegas menolak untuk pelaksanaan UTBK karena dia tidak mau diklaim nanti bahwa UTBK di kampusnya menjadi klaster COVID-19. Oleh itu kita semua harus melaksanakan secara
konsekuen protokol COVID-19 ini, dan tentu kita semua berharap akan aman pelaksanaannya. Ini bukan cuma hari ini, tentu sampai tanggal 12 Pak ya, sampai tanggal 12, bahkan mungkin ke fase berikutnya semua akan kita kawal dan tidak ada istilah membiarkan hal-hal yang sifatnya teknis untuk kita laksanakan bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri, ada hal mungkin yang saya mohon menyampaikan. Kemarin Bapak Warid Bima menyampaikan berita gembira kepada saya, dan tentu berita gembira ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara saya semua, bahwa berkaitan dengan desakan atau keinginan anak-anak kita untuk memohon pengurangan UKT, saya kira kita sudah lakukan itu. Peraturan rektor sudah turun, dan insya Allah Pak Ketua DP dan timnya serta Polres Bidung telah membuat juga satu peraturan lagi, yang semua itu akan memberikan kebijakan dan sedikit kepuasan barangkali buat anak-anak kita untuk menerima kebijakan itu. Tapi yang berita gembira yang saya sampaikan, nanti Pak Warid Bima akan mensosialisasikan kepada anak-anak kita dan kepada seluruh sivitas akademika, bahwa di hari Rabu ya, di hari Rabu kemarin, Dirjen dan tim yang menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan skim baru yang diberikan oleh Menteri. Ada istilah KIP UKT yang saya dengar pertama itu KIP kuliah. Jadi ketika ada undangan dari Pak Dirjen sosialisasi KIP, saya langsung pemirsa yang hadiri, karena saya sudah tahu itu sebelumnya, sebelum COVID kami sudah diundang juga berkaitan dengan sosialisasi KIP kuliah. Saya tidak baca berikutnya, ternyata ada istilah baru, KIP UKT. Jadi saya juga berpikir jangan-jangan ini juga yang menjadi dampak dari statement Pak Jokowi waktu dia jengkel itu, bahwa uang sudah diberikan kok tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ternyata ada juga mungkin dana penanganan COVID yang di kementerian belum dia dengar Pak Jokowi, sehingga di hari itu disampaikan bahwa berkaitan dengan pengurangan UKT ada istilah KIP UKT. Jadi kalau di kuliah itu ditujukan bagi mahasiswa baru yang ikut SM, SNM, SB dan SM. Nah, Pak Warid Bima ini belum berani mensosialisasikan sebelum ada petunjuk teknis. Tapi yang pasti sudah ada bocoran yang resmi disampaikan ke semua perguruan tinggi, dan alhamdulillah berkat kepiawaian dari Pak Warid Bima ini, Pak Dirjen itu tersentuh hatinya untuk mengalokasikan ke Universitas Tadulako yang menurut laporan beliau kita yang terbanyak mendapat alokasi. Jadi UKT ini ditujukan bagi mahasiswa angkatan semester 3, semester 5 dan semester 7. Jadi tinggal nanti bagaimana mensiasatinya, bahwa anak-anak kita yang semester 3, semester 5 dan semester 7 itu mendapat kuliah yang betul-betul memang terdapat selalu, tidak bisa hanya karena desakan kemudian kita fasilitasi. Dan perlu saya sampaikan kepada
Pak Warek 5 beda dengan peraturan rektor yang kita lakukan. Kalau peraturan rektor paling yang audit kita itu SPI. Kalau berkaitan dengan UKT yang kita turunkan, tetapi kalau berkaitan dengan KIT UKT ini mungkin 1 minggu kemudian itu sudah datang dari DPKP. Karena pengalaman kemarin baru turun anggaran refocusing untuk COVID, 1 minggu kemudian sudah datang di TKP mengevaluasi rumah sakit, dana yang 500 juta itu alokasi dananya dikemanakan. Dan pasti nanti begitu juga, dan sudah diwanti-wanti oleh Pak Warek 5 bahwa tetap mengikuti pola verifikasi seperti yang dilakukan pada kuliah itu. Jadi jumlah bocoran yang disampaikan ke saya Pak Warek 5 ini 3.000 berapa Pak? 3.200. Dan itu sudah ada distribusinya. Semester 3 600 lebih, semester 5 1.000 lebih, semester 7 1.000 lebih. Jadi ini mungkin kalau sudah meyakinkan Pak Warek 5 bahwa itu sudah paten 3.000 lebih, silakan disosialisasikan kepada anak-anak kita bahwa ada KIT kuliah, KIT UKT, dan ini KIT UKT hanya berlaku untuk semester ini. Kalau KIT kuliah itu sampai selesai. Jadi saya kira ini alokasi anggaran yang diberikan oleh Menteri Keuangan, karena ini juga oleh Presiden untuk ikut untuk penanggulangan COVID bagi anak-anak kita yang terdampak pandemi ini. Alhamdulillah ini merupakan berkah dan penawar bagi kita agar anak-anak kita ini yang selama ini melakukan desakan untuk pengurangan UKT sudah ada sudah ada solusinya. Alhamdulillah dengan 3.000 itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Dan sekali lagi mari kita sama-sama berdoa dan berharap mudah-mudahan pelaksanaan UTBK yang kurang lebih 8 hari ini bisa berjalan lancar, aman, dan terkendali. Dan tentu saya harus menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia Pak Warek Bidak dan seluruh jajarannya atas ketekunannya dan kerjasamanya. Semua panitia tidak kenal waktu. Saya biar tengah malam kirimkan dia foto tentang kesiapan teman-teman panitia ini. Ya, jujur kemarin sempat bekerja keras lagi Pak Warek Bidak, karena kebetulan saya ada di kampus, tiba-tiba mati lampu. Jadi saya sampaikan, pastikan sampai 8 hari ke depan ini ada jaminan bahwa PLN tidak mengalami pemadaman. Karena saya cek di semua titik ini ada semua genset kan, baru ditelepon semua, adakah? Ternyata tidak ada. Ini yang masalah. Jadi memang satu-satunya harapan kita PLN ini yang menjadi tumpuan. Dan itu kemarin Pak Warek Bidak itu menemui manajernya untuk minta tolong. Karena walaupun bagaimana ya, kita harus berharap kalau toh ada jadwal pemadaman, dimohon kiranya jangan dipadamkan pada titik-titik tertentu ini. Jadi saya kasih tahu Pak Warek Bidak, Pak Gubernur itu kawal ini Pak. Iya. Saya ditegur kalau padat tentu terjadi kerumunan. Kalau antara sesi pertama dan kedua itu mepet, jadi masalah bagi kita. Oleh itu ya alhamdulillah Pak Warek Bidak sudah diberi jaminan oleh manajer PLN untuk tidak ada pemadaman selama pelaksanaan UTBK. Kecuali barangkali kalau terjadi lagi bencana alam, misalnya banjir atau longsor di daerah-daerah yang punya gardu di daerah gunung itu. Kemarin di mana di Pamona katanya yang bermasalah.
ininya sebentar. Tadi sudah habis. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan marilah kita sama-sama mengawal pelaksanaan UTBK ini agar UNTAD bisa tercatat pelaksanaan UTBK-nya berjalan lancar dan aman. Amin. Demikian. Assalamualaikum.